Dulu ketika guru menceritakan tentang mukjizat para nabi, saya sempat bertanya-tanya lama itu. Karena waktu diceritakan bahwa Nabi Musa misalnya mempunyai sebuah tongkat yang bisa membuat jalan di tengah lautan dalam waktu cuma beberapa detik saja. Kemudian tongkatnya bisa menjadi ular, tongkatnya menjadi cahaya dan sebagainya. Menurut saya luar biasa. Kemudian Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan orang buta, menghidupkan kembali orang sakit, orang mati. Menurut saya luar biasa. Ada lagi Nabi Yunus yang beberapa hari berada dalam ikan tapi tidak meninggal, tidak wafat, juga luar biasa. Ada banyak sekali mukjizat para nabi yang diceritakan waktu itu. Tapi begitu sampai kepada Nabi Muhammad SAW, mukjizat yang diceritakan waktu itu adalah Al-Quran. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Dari waktu itu saya bertanya-tanya apa mukjizatnya Al-Quran ini. Kalau yang lain langsung kelihatan. Nabi Musa kelihatan mukjizatnya, Nabi Isa kelihatan mukjizatnya, Nabi Nuh kelihatan mukjizatnya. Tapi Al-Quran, Nabi Isa juga punya Injil, Nabi Musa juga punya Taurat, tapi tidak disebut itu sebagai mukjizat. Sementara Al-Quran disebut sebagai mukjizat. Apa mukjizatnya? Lama saya cari-cari apa jawaban dari pertanyaan ini. Pelan-pelan jawabannya mulai kita dapatkan. Apa jawabannya ternyata? Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nabi akhir zaman, nabi terakhir yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Karena itu mukjizat yang ada pada beliau pun harus mukjizat yang akan bertahan selamanya. Beda sekali dengan mukjizat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa, ketika Nabi Musa sudah wafat, mungkin ini nggak pernah digambarkan dalam sejarah, ini pikiran saya saja. Mungkin ketika Nabi Musa wafat, itu beberapa sahabat beliau itu mencoba juga itu tongkatnya. Cikutri tiga, itim, ya. Mungkin dicoba juga, tapi nggak ada yang berhasil. Karena mukjizatnya bukan pada tongkat, mukjizatnya pada Nabi Musa. Oleh karena itu ketika Nabi Musa wafat, maka hilanglah mukjizat itu. Tongkatnya tinggal, tapi tongkatnya tidak lagi berfungsi. Begitu juga dengan mukjizat Nabi Isa. Ketika beliau wafat atau beliau diangkat ke langit dalam kepercayaan Islam, maka mukjizat beliau yang menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, tidak ada lagi. Tidak diwariskan kepada pengikutnya. Satu-satunya mukjizat yang bertahan sampai sekarang meskipun para nabi sudah wafat semuanya adalah Al-Quran. Tapi apa mukjizat Al-Quran kemudian? Barusan dalam sholat di rakaat pertama, Pak Imam membacakan surat Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan diturunkan Al-Quran itu, kami turunkan Al-Quran, tidak lain tidak bukan adalah untuk menjadikan obat untuk manusia, untuk orang mukmin. Tapi untuk orang yang kafir, untuk orang yang zalim, rugi semua mereka. Rugi semua. Apa yang terkandung di dalam Al-Quran adalah kerugian buat mereka. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan mukjizat para nabi sebelumnya, mukjizat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Tujuannya adalah untuk membuktikan kebenaran nabi ini.
Karena nabi-nabi sebelumnya diturunkan oleh Allah, diutus oleh Allah untuk kaum yang hari itu saja, maka mukjizatnya pun temporer. Mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Musa misalnya, itu jelas-jelas nampak di depan wajah Fir'aun, sehingga Fir'aun harusnya percaya. Tapi Fir'aun kita tahu tidak percaya. Tapi banyak sekali pengikut Fir'aun yang kemudian berbalik untuk mengikuti Nabi Musa, termasuk tukang sihir yang diundang khusus oleh Fir'aun untuk melawan Nabi Musa. Semuanya tunduk kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Musa. Bahkan ketika Fir'aun kemudian mengancam akan memotong mereka bersilang, memotong tangan sebelah kanan dan kaki sebelah kiri, mereka tetap masih dalam keadaan beriman kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga dengan Al-Quran. Mujizat Al-Quran, Allah ingin buktikan kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena ini Nabi diturunkan untuk akhir zaman, maka mukjizatnya pun harus terbuktikan sampai akhir zaman. Itu sebabnya mukjizat dalam Al-Quran itu terbuktikan pelan-pelan. Satu demi satu mukjizatnya keluar. Satu demi satu mukjizatnya keluar. Dan sampai sekarang belum semua yang ada dalam Al-Quran itu sudah mulai terbaca dan terpahamkan oleh kita. Dibacakan juga tadi di rakaat pertama oleh imam kita. Bagaimana tadi ayat bagian terakhir? Wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka datang kepadamu Muhammad bertanya tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan kepada mereka bahwa ruh itu bukan urusanku, ruh itu urusan Rabb, urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, sesungguhnya tidak dikasih ilmu kepadaku, kepada manusia, kecuali sedikit saja, secuil saja. Nabi Khidir yang disebut oleh Allah memiliki ilmu jauh lebih hebat daripada Nabi Musa alaihissalam, apa kata Nabi Khidir? Ya Musa, air yang diambil oleh burung kecil dari danau ini, satu paruh burung kecil itu mengambil air, itu adalah ilmuku, ilmumu, dan ilmu seluruh orang di dunia. Yang bersisa air di atas dunia ini, itu adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak cukup air laut, tidak cukup daun-daun kalau dijadikan kertas, air laut kalau dijadikan tinta untuk menulis semua kalimat-kalimat Allah. Tidak cukup. Gak cukup. Itu sebabnya hadirin sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, ilmu Allah itu luar biasa. Dan sebagian dari ilmu Allah itu dituliskan di dalam Al-Quran. Itu sebabnya kata Allah, orang-orang yang nanti berakal, orang-orang yang intelektual adalah orang yang wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yang berpikir terus tentang langit dan bumi. Bahkan kalau kita lihat Al-Quran, banyak yang kemudian membahas tentang luar biasanya surat Al-Fatihah. Saking luar biasanya surat Al-Fatihah, disebut dalam hadis ada 7 ayat yang diulang-ulang. Itulah surat Al-Fatihah. Diulang dalam sholat, dibaca dalam sholat, dan wajib hukumnya, rukun dia. Atau luar biasanya surat Al-Ikhlas, sepertiga dari Al-Quran adalah setara dengan Al-Ikhlas. 3 kali baca Al-Ikhlas hukumnya seperti menamatkan Al-Quran. Atau luar biasanya ayat kursi yang bisa kita pakai untuk ruqyah dan sebagainya. Tapi begitupun ketika Allah bicara pertama sekali tentang Al-Quran,
maka Allah tidak menurunkan Al-Fatihah. Ayat yang pertama turun bukan Al-Fatihah, bukan Al-Ikhlas, bukan ayat kursi, bukan Al-Kahfi, bukan Yasin. Ayat yang turun adalah surat Al-Alaq, 5 ayat pertama. Apa pembicaraannya? Ilmu pengetahuan luar biasa. Kalau dalam public speaking itu ada ilmu yang mengatakan there is no second chance for the first impression. Tidak ada kesempatan kedua untuk kesan pertama. Karena itu orang-orang yang ingin public speakingnya bagus, itu biasanya mereka akan meramu habis-habisan di 10 detik pertama, harus luar biasa. Ada istilah itu, kesan pertama harus menggoda. Nah, itu. Selanjutnya terserah Anda lah, ya. Itu dalam public speaking. Ada kata-kata lain dalam public speaking. A bad beginning will lead to the bad ending. Permulaan yang buruk akan mengakibatkan akhir yang buruk. Begitu juga dengan Allah. Allah memulai menurunkan Al-Quran dengan kesan yang luar biasa. Di antara ratusan ribuan topik dalam Al-Quran, yang Allah pilih untuk pertama diturunkan adalah tentang ilmu pengetahuan. Dan di antara topik yang Allah pilihkan itu, ilmu pengetahuan itu, kata-kata yang muncul pertama sekali, yang Allah pilih untuk muncul pertama sekali adalah Iqra. Dan di 5 ayat pertama itu bukan Iqra saja. Paling tidak Iqra tersebut 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra, sekali lagi. Wa rabbukal akram. Dan seterusnya dan seterusnya. Di 5 ayat pertama itu ada tersebut pena, ada tersebut mengajarkan, ada tersebut membaca. Semuanya afiliasinya kepada ilmu pengetahuan. Jadi apa mukjizat Al-Quran sesungguhnya? Mukjizat Al-Quran sesungguhnya ditentukan oleh seberapa mampu kita menyelami dengan pengetahuan yang kita punya. Karena itu apapun pengetahuan yang kita miliki, baca Al-Quran kita akan dapat hidayah. Apapun itu. Penafsirannya bisa beda-beda, tapi insya Allah semuanya akan sesuai dengan ilmu kita. Ada seorang misionaris lah di Kanada, namanya Gary Miller. Sudah lama dia hidup, sekitar tahun 1970-1980-an. Gary Miller ini ahli matematika. Tapi karena dia juga orang Nasrani yang taat, maka dia gunakan matematikanya ini untuk mendakwahkan agamanya. Salah satu agama yang dianggap sebagai ancaman untuk mereka adalah Islam. Sehingga apa yang dilakukan oleh Gary Miller? Dia coba buka Al-Quran untuk mencari kesalahan. Bukan untuk belajar, untuk mencari kesalahan. Tapi karena ilmunya matematika, maka orientasinya ketika mencari kesalahan adalah matematika. Maka dicobalah cari sesuai dengan ilmu pengetahuan dia, matematika. Dicoba cari kata-katanya. Cari kata-katanya. Yang menarik, dia kemudian sampai kepada ayat afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah kalian tidak memperhatikan Al-Quran? Lau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran ini bukan turun dari Allah, kalian akan menemukan di dalamnya ikhtilafan katsira,
pertentangan yang sangat banyak. Gary Miller terperanjat dia. Gila ini buku. Belum pernah dapat buku yang nentang gua kayak gini, katanya ya. Biasanya buku sehebat apapun penulisnya, itu di kata pengantar ditulis buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu kritik dan saran mohon disampaikan. Kan kayak gitu. Semua buku kayak gitu. Ini satu-satunya buku yang ngomong kalau ini buku bukan dari Allah, kamu pasti akan dapat pertentangan. Kan kira-kira coba cari pertentangan. Dicari sama Gary Miller. Karena ilmu dia matematika, maka pencarian yang dia lakukan sama dia adalah matematika. Apa yang dia cari? Sederhana saja. Yang dia cari adalah kata ikhtilafan. Kata ikhtilafan. Dia cari di seluruh Al-Quran. Apa hasilnya? Hasilnya dia dapati kata ikhtilafan itu cuma di ayat itu saja, tidak ada di tempat lain. Apa kata Allah? Kalau seandainya Al-Quran ini bukan dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, kamu akan menemukan di dalamnya ikhtilafan yang banyak. Ini belum cerita konten ikhtilafan, belum cerita arti ikhtilafan, cuma cerita jumlah kata ikhtilafan. Karena kata Allah, kalau bukan dari Allah, maka kata ikhtilafan ini akan banyak dalam Al-Quran. Dicari sama Gary Miller, betul nggak banyak, cuma ada di situ. Satu-satunya ada di situ. Nggak habis pikir Gary Miller. Beberapa pencarian berikutnya dia cari tetap dengan kata-kata. Akhirnya Gary Miller memutuskan nggak sanggup lagi untuk bertahan. Dia masuk ke dalam Islam. Namanya berubah menjadi Abdul Ahad Umar. Masuk dia ke dalam Islam. Apa yang dia coba cari? Matematika. Orang ekonomi bisa baca Al-Quran dengan ekonominya. Orang kimia bisa baca Al-Quran dengan kimianya. Luar biasa Al-Quran. Itulah ternyata mukjizat Al-Quran yang terbuktikan pelan-pelan. Nabi SAW sudah wafat 1500 tahun yang lalu atau 1400 tahun yang lalu. Mukjizatnya masih bertahan dan masih akan terus terbuktikan sampai akhir zaman, mungkin belum selesai. Orang sekarang ini sudah mulai untuk membuka lagi. Ada banyak sekali penafsiran yang berkembang. Penafsiran yang berkembang yang kemudian tadinya bukan itu artinya, tapi kemudian akan berubah sesuai dengan ilmu pengetahuan manusia yang berkembang kemudian. Kayak mana bunyi surah Yasin? Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara. Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara. Dia Allah yang menciptakan dari tumbuhan yang hijau api. Dulu awal-awal masa kenabian, orang-orang menafsirkan ini luar biasa Allah, maha hebat Allah. Kita menciptakan api dari kayu kering, digosok-gosok kayu kering keluar api, tapi Allah menciptakan api dari kayu hijau. Cuma segitu. Ya. Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara. Allah, dia Allah yang menciptakan dari kayu hijau api. Tapi kemudian berkembang ilmu pengetahuan. Apa hasilnya kemudian? Ternyata bukan itu maksudnya. Maksudnya ternyata karena Allah menyebutkan kata-kata hijau dalam ayat ini, maknanya ternyata adalah zat hijau daun, klorofil. Dan ternyata klorofil, zat hijau daun itulah yang memberikan api untuk kita. Apa apinya? Ada dua hal.
api itu baru muncul kalau 3 hal tersedia. Apa saja 3 hal itu? Api itu baru muncul kalau ada zat yang dibakar, kalau ada zat pembakar. Zat yang dibakar bisa apa saja, zat yang membakar oksigen, dan panas yang cukup untuk memulai pembakaran. Itu cuma 3. Kalau 3 itu ada, maka api akan keluar. Gak mesti ada korek. Kalau hari ini kan kita pikir api baru muncul kalau ada korek. Gak ada, gak perlu ada korek. Di Australia Bapak Ibu, di Australia itu waktu musim panas, waktu summer, itu suhunya bisa mencapai 42 derajat Celcius. Kering sekali. Maka satu hal yang hampir setiap tahun terjadi di Australia adalah kebakaran hutan. Gak bisa mereka hindari. Beda dengan kebakaran hutan di Indonesia. Kebakaran hutan di Indonesia memang dibakar sama orang. Ya, hutan dibuka untuk buka lahan, dibakar, atau orang yang masuk hutan buang rokok sembarangan. Itu kalau di Indonesia. Di Australia yang buka lahan gak ada, yang buang puntung rokok di hutan gak ada. Tapi kebakaran hutan terjadi hampir setiap tahun. Apa penyebabnya? Panasnya cukup 42 derajat Celcius, oksigennya tersedia di udara, dan kayu-kayu kering tergesek-gesek karena ada angin yang menerpa. Cukup untuk menimbulkan api. Lalu ketika Allah mengatakan tentang nara di dalam surah Yasin tadi, api yang muncul dari kayu hijau. Kayu hijau kalau digesek-gesek tidak akan menimbulkan api. Kenapa? Karena ada kandungan air di dalamnya. Dan kandungan air itu akan memadamkan api. Tapi kayu-kayu hijau itu bukan saja daun, kayu yang hijau termasuk pucuk. Semua tumbuhan yang berwarna hijau, termasuk batangnya, bukan saja daun, itu sesungguhnya melakukan fotosintesis di dalam. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah tumbuhan ini mengambil karbon dioksida di udara, mengambil air dari bawah, kemudian diolah menjadi karbohidrat dan oksigen. Lihat baik-baik, menjadi karbohidrat dan oksigen. Kita sudah sebutkan tadi 3 poin yang harus dimiliki supaya api muncul. Zat yang dibakar, zat pembakar, dan suhu yang cukup untuk menghasilkan kebakaran. Suhu bukan urusannya tumbuhan, tapi 2 di antara zat yang diperlukan itu ada dihasilkan oleh tumbuhan. Apa itu? Oksigen dihasilkan oleh tumbuhan, karbohidrat dihasilkan oleh tumbuhan. Zat yang dibakar dihasilkan oleh tumbuhan, zat pembakar dihasilkan oleh tumbuhan. Sehingga itulah yang dimaksudkan oleh Allah dengan api dari kayu yang hijau, klorofil. Penafsiran itu kapan muncul? Sekarang, bukan dulu, sekarang. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu apa penafsiran yang akan muncul 30 tahun dari sekarang. Barangkali lebih berkembang lagi ilmu pengetahuan, maka lebih berkembang lagi apa saja yang akan kita pikirkan. Termasuk di dalam surah Yasin ketika Allah mengatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu ditutup mulut mereka, berbicaralah tangan mereka. Saya pernah ngomong ini kepada salah satu teman yang bukan Islam, tertawa mereka. Kenapa? Kata mereka, tangan bicara, kayak mana maksudnya gini-gini? Ya. Tapi belum sampai lagi hari akhirat yang Allah janjikan, sekarang tangan sudah mulai bicara. Ini dia.
Nggak pernah orang bicara pakai mulut lagi. Bahkan pergi ke warung kopi, waktu ngajak ke warung kopi itu semangat kali. Ya, tajak kopi ya, long bayu orang. Semangat kali. Duduk di warung kopi di satu meja, satu pun tidak ada yang bicara. Semua sibuk dengan HP-nya. Kenapa? Karena tangan bicara ternyata lebih asik daripada mulut. Satu demi satu kebenaran Al-Quran muncul ke permukaan. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka berbicara. Ketika pemilihan presiden kemarin, hoak yang muncul itu lebih banyak dari tangan daripada dari mulut. Beredar dari WA ke WA, Facebook ke Facebook, IG ke IG dan sebagainya. Semua karena tangan. Semua karena tangan. Subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka dekat-dekatlah dengan Al-Qur'an supaya keyakinan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali hal yang bisa kita syukuri lebih banyak kalau ilmu kita sudah berkembang sedemikian rupa. Dan ilmu itu kita hubungkan dengan apa yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kelas saya sering ngomong pada mahasiswa saya, anak kimia, anak MIPA kimia. Apa saya bilang? Tidak banyak orang yang bisa mensyukuri bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kenapa demikian? Karena tidak banyak yang tahu air sebenarnya tidak mendidih pada suhu 100. Secara real, air sesungguhnya mendidih pada suhu minus 80. Minus 80 derajat, air sudah menjadi gas. Harusnya. Tapi khusus di dalam golongan mereka, ada oksigen di situ, ada sulfur, ada selenium dan sebagainya. Ini kuliah nih, berapa SKS ini ya. Dalam satu golongan mereka itu, airlah satu-satunya yang mengalami pengecualian. Semua di dalam satu keluarga mereka itu titik didihnya minus, dan makin ke atas makin minus, dan oksigen berada paling atas. Oleh karena itu, kalau kita muncul dari bawah naik ke atas, berarti yang paling minus adalah oksigen, air yang masuk di dalam oksigen. Tapi karena ada pengecualian, satu-satunya pengecualian terjadi pada air. Apa makna pengecualian sebenarnya? Pengecualian maknanya adalah para ilmuwan gak sanggup mikir kenapa ini beda dengan yang lain, sehingga disebutlah pengecualian. Ya. Nggak sanggup mikir mereka, kenapa pula ini bisa beda. Teori-teori berkembang. Apa kata mereka? Oksigen berbeda dengan yang lain karena dia mampu membuat ikatan spesial, dan ikatan itulah yang membuat air bertahan dalam keadaan cairan sampai suhu 100 derajat Celcius. Saya bilang ke anak MIPA kimia, tidak banyak orang yang mampu bersyukur untuk ini. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, aba aksarun nasi fa aba aksarun nasi illa kufura. Manusia sebagian besarnya tidak melakukan yang lain kecuali kufur kepada nikmat Allah. Kenapa kita kufur? Ilmu kita tidak cukup. Dengan ilmu yang kita punya, mari kita datangi Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita selami artinya. Dengan apapun ilmu pengetahuan yang kita punya, insya Allah kita akan mendapatkan hidayah darinya. Karena kata Allah, Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Kalau kita nggak ngerti setelah baca, baca lagi. Kenapa demikian? Karena kata Allah, selain hudal linnas wa bayyinatin minal huda, penjelasan tentang petunjuk itu ada di dalam Al-Quran juga. Jadi membaca jangan sepotong-sepotong, membaca keseluruhan, kita pahami dengan apapun cara kita datang, insya Allah kita mohon hidayah kepada Allah
semoga kita mendapatkan hidayah melalui Al-Quran. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian hari ini. Insyaallah kita sambung lagi di subuh Selasa yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.